Pemirsa, kebijakan keluarga berencana atau KB 4 anak yang digulirkan di Bali merupakan salah satu upaya pelestarian budaya Bali, khususnya nama-nama tradisional seperti Nyoman dan Ketut, yang merupakan nama anak ketiga dan keempat. Kebijakan tersebut diambil mengingat adanya kekhawatiran pemerintah Provinsi Bali terhadap penurunan angka kelahiran yang dapat mengancam keberadaan nama-nama tersebut dan tradisi Bali secara keseluruhan. Kebijakan KB 4 anak di Bali merupakan salah satu upaya pelestarian budaya dan penguatan identitas. Karena kebijakan ini dianggap dapat menjaga kelestarian tradisi penamaan anak dalam budaya Bali. Kebijakan dengan pemberian insentif kepada anak yang bernama Nyoman dan Ketut diharapkan dapat mencegah punahnya nama-nama khas Bali, serta mendorong keluarga Bali untuk memiliki 4 anak dapat memperkuat identitas budaya dan rasa memiliki terhadap tradisi leluhur. Menanggapi hal tersebut, generasi muda Bali sekaligus aktivis Luh Rosita Dewi memandang kebijakan KB 4 anak untuk mempertahankan nama Nyoman dan Ketut ini perlu dikaji secara holistik, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta kondisi terkini keluarga tertentu. Adanya pemberian insentif tentu akan memotivasi keluarga agar tidak membatasi jumlah anak yang dimiliki. Meskipun ada insentif yang akan diberikan oleh pemerintah, aspek ekonomi menjadi salah satu yang tetap dipertimbangkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dan tentunya sebagai generasi muda, saya merasa bahwa adanya pemberian insentif itu nanti tentu akan memotivasi masyarakat untuk tidak membatasi diri. Jadi baru sampai di tataran itu. Karena kan memang kalau kita melihat konteks di kehidupan yang sekarang, semuanya serba mahal, bahan pokok, kemudian juga untuk susu dan lain sebagainya, untuk menghidupi satu orang anak, kita tentu membutuhkan cukup banyak uang untuk itu. Oleh karena itu, perdebatan tentang apakah kualitas dan kuantitas itu akan kembali kepada diri masing-masing orang tua yang ada di Bali itu sendiri. Mereka lah yang nanti akan memutuskan apakah mereka akan memiliki anak lebih dari 2 gitu, sehingga melestarikan KB Komang dan Ketut gitu ya, sehingga dari sisi nama orang Bali ini masih bisa terjaga. Tapi terlepas dari itu tentunya setiap masyarakat punya pertimbangan-pertimbangan, karena meskipun nanti ada insentif gitu ya, kita juga harus lihat seberapa besar insentif itu bisa memenuhi kebutuhan dan aspek apa saja yang di-cover oleh insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Karena ini lagi-lagi ini bukan nanti tiba-tiba semuanya ingin mempunyai banyak anak, kita juga tidak seperti itu. Tentu ada perhitungannya dan seharusnya memang pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan nanti juga merilis data-data yang bisa membuat masyarakat itu kaya akan informasi, mulai dari tentang statistik kependudukan, kemudian juga tingkat kelahiran, dan lain sebagainya. Begitu pula dari sisi ekonomi, pemerintah juga harus melakukan kajian khusus tentang bagaimana biaya hidup di Bali saat ini, sehingga nanti ketika pemerintah mengambil kebijakan dalam pembuatan insentif, mereka bisa memberikan nominal insentif yang layak dan berkelanjutan. Jadi bukan kebijakannya hanya untuk menarik tren semata, tapi memang bertanggung jawab atas hajat hidup orang Bali. Kebijakan KB 4 anak di Bali memiliki tujuan mulia untuk melestarikan budaya, namun perlu dipertimbangkan dengan matang dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu adanya keseimbangan antara pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Sukma, Bali TV.